Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika di pembelajaran daring di MAN 2 Sukabumi bersama saya Johharudin Nur. Kobarkan semangat, raih cita-cita. Mudah bagi kita, berguna bagi yang lain. Materi yang sudah Bapak berikan bisa kalian lihat di YouTube dengan akun Johharudin Nur. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum ditunggu ya. Materi kali ini masih membahas tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kemarin dinamika rotasi sudah kita bahas, yang sekarang kita akan membahas tentang keseimbangan benda tegar. Keseimbangan secara umum itu ada dua. Yang pertama, keseimbangan statis atau statik. Dan yang kedua, keseimbangan dinamis atau dinamik. Keseimbangan statis, apa itu keseimbangan statis? Yaitu keseimbangan benda ketika dalam keadaan diam. Statis itu diam. Keseimbangan dinamis itu keseimbangan benda ketika benda bergerak dengan kecepatan atau kelajuan konstan. Pada bab ini, kita akan membahas keseimbangan statik atau keseimbangan benda dalam keadaan diam. Oke, baik itu dalam partikel maupun benda tegar. Yang pertama, yang akan kita bahas tentang keseimbangan partikel. Partikel merupakan benda yang ukurannya dapat diabaikan, sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Oleh karena itu, partikel hanya mengalami gerak translasi atau menggeser. Sekali lagi, partikel hanya mengalami gerak translasi atau menggeser dan tidak mengalami gerak rotasi atau memutar. Sekali lagi, partikel hanya mengalami gerak translasi saja. Oke, syarat keseimbangan partikel. Karena dalam partikel itu hanya mengalami translasi, maka syaratnya resultan gaya yang bekerja pada partikel harus sama dengan 0. Atau secara matematik, sigma F-nya itu sama dengan 0. Sesuai hukum 1 Newton ini. Kalau partikelnya itu berada di kartesian, sumbu X dan sumbu Y, maka pada sumbu X-nya berarti sigma F X sama dengan 0. Dan pada sumbu Y-nya itu berarti Fy sama dengan 0. Karena resultan gayanya harus sama dengan 0. Yang kedua, keseimbangan 3 gaya. Misalkan kita tinjau 3 buah gaya yang bekerja pada suatu partikel. Misalkan di sini ada sebuah partikel. Partikel ini mengalami 3 gaya. Yang pertama, gaya 1 atau F1. Ini F1 yang arahnya ke pojok kanan. Yang kedua F2 dan yang ketiga F3. Sekali lagi, partikel ini mengalami 3 gaya, F1, F2, F3. Ini besar sudut dari ketiga gaya itu. Ingat, sudutnya itu harus 360 derajat karena satu putaran. Sudut antara F2 dengan F3, misalkan kita katakan alfa. Sekali lagi, sudut antara F2 dengan F3 kita sebut alfa. Kemudian sudut F3 F1 kita sebut dengan beta. Dan sudut antara F1 dengan F2 kita sebut dengan gamma. Ini alfa, beta, gamma, ini sudut yang terbentuk antar gaya itu. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa gunakan aturan sinus dalam segitiga. Lebih mudahnya, caranya begini. F1, gaya F1 itu dibagi dengan sinus sudut yang di depannya. Di sini F1 dibagi dengan sinus alfa. Nilai itu akan sama juga dengan nilai F2 dibagi dengan sinus beta. Sekali lagi, gaya dibagi sinus sudut yang di depannya. Itu juga akan sama juga dengan nilai F3 dibagi dengan sinus gamma. Ini konsep 3 gaya. F1 ini dibagi dengan sinus alfa, nilainya akan sama dengan
F2 dibagi sinus beta akan sama juga dengan nilainya F3 dibagi dengan sinus gamma. Contoh ya. Jika massa M itu 4 kg dan sistem pada gambar dalam keadaan setimbang statik atau dalam keseimbangan statis. Tentukan besar tegangan tali T1, T2, T3, dan T4 di mana G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Misalkan ini gambarnya. Ini ada bidang. Kemudian di sini ada bendanya, massa. Massa ini tergantung dengan tali, ini talinya. Kemudian dihubungkan lagi dengan tali 1 yang nempel ke dinding. Kemudian dihubungkan lagi dengan tali 2. Kemudian dihubungkan lagi dengan tali 3 ke dinding lagi. Dan yang keempat, nih tali 4. Nempel ke bidang juga yang di atas. Sekali lagi nih. Ini ada 4 tali, T1, T2, dan T3 dan T4 nih. Menghubungkan dengan massa atau beban benda. Jika kalau tali ini kita tarik lurus, itu membentuk sudutnya 30 derajat. Sudut 30 derajat itu garis lurus dengan T2. Kemudian sudut yang terbentuk juga antara tali 4 dengan garis lurus ini 60 derajat. Maka berapa tegangan masing-masing tali, baik itu T1, T2, T3 atau T4. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita buat misalkan di sini titik dulu. Di sini titik A kita anggap ya. Ini adalah perpotongan tali. Yang kedua, nih titik ini kita anggap dengan titik B, perpotongan tali yang kedua ini. Berarti di sini ada dua sistem A dan sistem B. Oke, yang pertama kita tinjau keseimbangan pada titik A. Kita tinjau di sini. Pertama kita tinjau di titik A ini. Nah, kalau kita buat gambar lagi, digambarkan lagi. Misalkan sini, partikel yang pertama ditarik dengan gaya yang ke bawah. Gaya ke bawah, ingat di sini, itulah gaya berat. Artinya di sini ada massanya. Massa ketika ditarik ke bawah itu adalah namanya gaya berat. W. Kemudian tali itu ditarik ke samping. Ini dengan gaya tali 1 atau T1. Sekali lagi nih. Kalau ini tali gaya berat, yang ke sampingnya tali gaya 1, dan yang ketiga ini tali gaya 2. Ini sesuai dengan gambar yang sini. Di titik A ini. Kita fokus di titik A. Oh, sekali lagi, M di sinilah massa, maka gayanya lah gaya berat. Diganti dengan W. Kemudian dari soal itu ada sudut yang terbentuk antara T2 dengan garis lurus ini 30 derajat. Maka langkah yang pertama kalian harus menentukan sudut antar tegangan tali atau sudut antara gaya tadi. Kalian harus bentuk sudut antara T1 dengan W, sudut antara W dengan T2 atau sudut T2 dengan T1. Yang lebih gampangnya, misalkan kita buat nih sudut antara T1 dengan W. Kenapa ini? Lebih mudah karena ini tegak lurus. Kalau tegak lurus itu pasti sudutnya 90 derajat. Sekali lagi ya, sudut tegak lurus itu nilainya itu sama dengan 90 derajat. Yang berikutnya, sudut antara T1 dengan T2. Karena di sini sudah ada 30, maka garis ini tegak lurus. Artinya di sini ada 90 derajat. 90 derajat ditambah 30. Maka sudut antara T1 dengan T2 itu 120 derajat. Kemudian sudut antara T2 dengan W. Kalau kita tarik lagi garis dari sini, ini tegak lurus. Tegak lurus. Kalau ini 30, maka di sini 60. 60 tambah 90, maka jumlahnya 150 derajat. Sekali lagi, sudut yang terbentuk antara W dengan T1 itu 90 derajat. Antara T1 dengan T2 itu 120 derajat, dan sudut antara T2 dengan W itu 150 derajat. Apa itu W? Apa itu gaya berat? Gaya berat itu besar sama juga dengan massa kali percepatan gravitasi, M kali G. Oke, massanya itulah 4 kilo, 4, G-nya 10, berarti 4 kali 10. Kan nilainya 40 Newton. Ini adalah gaya beratnya, gaya yang ke bawah, 40 Newton. Nah, kemudian ingat konsep 3 gaya, konsep ini. Yang pertama, W per sin 120. 120 dari mana nih? 120 derajat di sini.
sudut yang ada di hadapan dengan W. Itu nilainya akan sama juga dengan T1 per sin 150 derajat. Atau sama juga dengan T2 per sin 90 derajat. Ya, sekali lagi nih konsep tiga gaya dari keseimbangan titik A itu W per sin 120 derajat, itu nilainya akan sama dengan T1 per sin 150 derajat, sama juga dengan T2 per sin 90 derajat. Dari sistem ini berarti kita hanya mencari T1 dan T2. Sekali lagi ya, dari sistem ini kita hanya mencari T1 dan T2. Kita cari T1-nya. Maka untuk mencari T1 di sini berarti T1 per sin 150 derajat dari sini. Kita hubungkannya dengan mana? Dengan W. Kenapa dengan W? Karena W-nya sudah diketahui. Jadi sama juga dengan W per sin 120 dari sini ya. Ini perkalian silang. Maka T1 akan sama dengan berarti W kali sin 150 derajat dibagi sin 120 derajat. Perkalian silangnya. Maka T1 sama dengan W-nya 40, sin 150 derajat ingat itu setengah, dan sin 120 derajat itu setengah akar 3. Di sini setengah dibagi setengah kita bisa coret, maka nilai T1 besarnya akan sama dengan 40 akar 3 dibagi 3. Oke. Ini 40 dibagi akar 3 itu irasional, maka kita rasionalkan menjadi 40 akar 3 dibagi 3. Satuannya Newton. Itu satu. Yang kedua, T2-nya. Maka untuk mencari T2, kita bisa hubungkan dengan W atau dengan T1 karena T1 sudah didapat. Nah, misalkan di sini kita hubungkan dengan W. T2 per sin 90 derajat di sini sama juga dengan W per sin 120 derajat. Maka T2 itu besarnya akan sama dengan W-nya itu 40, sin 90 derajat itu 1, sin 120 derajat itu setengah akar 3. Maka 40 kali 1 dibagi setengah akar 3. Itu akan sama juga dengan 80 per akar 3. Ini irasional. Maka kalau dibuat rasional akan sama juga dengan 80 akar 3 per 3 Newton. Nah, sekali lagi T2-nya didapat 80 akar 3 per 3 Newton. 2. Itu baru 2 ya, T1 dan T2. Bagaimana dengan kita mencari T3 dan T4? Maka T3 dan T4 ini ada di sistem B di sini. Tapi ingat sudut yang telah terbentuk. Di sini ada 60 dan di sini 30 itu yang di bawah, maka sudut antara T3 dengan T2 yang atas ini berarti 60 di sini. Berarti ada dua sudut 60. Oke, yang kedua nih, tinjau pada titik B. Maka kalau kita gambarkan lagi titik B, gaya yang ke bawah itu T2-nya, di gaya yang ke bawah ini T2. Kemudian gaya yang ke sampingnya itu T3 atau tali 3, dan gaya yang ke atasnya itu T4. Tadi sudah terbentuk sudut di sini 60 derajat. Oke, di sini juga harus 60 derajat. Kemudian kita tentukan sudut antar gaya tadi, gaya tali tadi. Sekarang kita buat misalkan sudut antara tali 3 dengan tali 4. Di sini sudah ada 60, di sini 90, berarti 60 tambah 90, maka besarnya 150 derajat. Oke, sekarang sudut antara T4 dengan T2 misalnya ya. Kalau kita tarik lagi lurus di sini, tegak lurus 60, maka di sini 30. Kita tarik lagi lurus ini, maka di sini juga 30, maka 30 tambah 30, 60 ditambah 90. Maka sudut antara T4 dengan T2 itu sama juga dengan 150 derajat. Maka yang ini T2 dan T3 itu sudutnya 60 derajat. Oke, konsep tiga gayanya untuk keseimbangan titik B ini didapat bahwa T2 ini berarti per sin 150, T2 sin 150 ini sudutnya, itu nilainya akan sama dengan T3 berarti ini per sin 150 juga di hadapannya, itu akan sama juga dengan T4 per sin 60 derajat. Sekali lagi, ini konsep tiga gaya dari gambar di atas. Maka kita akan cari T3 dan T4. Dari gambar ini kita akan cari T3 dan T4. Untuk mencari T3-nya, ini T3 per sin 150 itu akan sama dengan T2 per sin 150. Kenapa dengan T2? Karena T2 sudah didapat tadi. Kalau T4 kan belum. Kita hubungkannya dengan T2.
Oke, di sini sin 150, ini juga sin 150 bisa kita bagi. Right? Maka T3 nilainya akan sama dengan T2. T3 sama dengan T2. Atau T2 itu sendiri adalah 80 akar 3 per 3 Newton. Jadi T3 nilainya 80 akar 3 per 3 Newton. Oke, sekarang mencari T4. T4 berarti T4 per sin 60 derajat nih. Sudut tindadapannya itu sama juga dengan T3 per sin 150. Boleh dari T3 atau boleh dari T2 ya. Karena T2 nya juga sudah didapat. Ini T3 sudah didapat, kita ngambilnya dengan T3 saja. Ini perkalian silang. Maka T4 itu akan sama dengan T3 kali sin 60 derajat dibagi sin 150 derajat. Oke, T4 sama dengan T3 nya 80 akar 3 per 3, sin 60 itu setengah akar 3 dibagi sin 150 itu setengah. Nanti setengah bagi setengah kita coret. Kemudian akar 3 kali akar 3 itu 3 dibagi 3. Maka ini bisa dicoret. Akar 3 kita bisa coret. Maka T4 nilainya adalah 80 Newton. Jadi kalau disimpulkan bahwa besar tegangan tali pada gambar di atas itu adalah T1-nya 40 akar 3 per 3 Newton, T2-nya 80 akar 3 per 3 Newton, T3-nya 80 akar 3 per 3 Newton, dan T4-nya 80 Newton. Mudah ya? Kemudian di sini ada keseimbangan benda tegar. Yang kedua ini keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar adalah keseimbangan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya luar atau pengaruh momen gaya sekalipun. Sekali lagi, di keseimbangan benda tegar itu tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya luar atau pengaruh momen gaya sekalipun. Karena benda tegar itu mengalami gerak translasi dan gravitasi ya. Oke, sebenarnya benda tegar hanyalah suatu model idealisasi. Karena pada dasarnya semua benda akan mengalami perubahan bentuk. Ini catatan ya. Pada dasarnya benda itu akan mengalami perubahan bentuk apabila dipengaruhi oleh suatu gaya atau momen gaya. Akan tetapi karena perubahannya sangat kecil, maka pengaruhnya terhadap keseimbangan statik itu dapat diabaikan. Sekali lagi, karena pengaruhnya sangat kecil, maka pengaruh terhadap perubahannya itu dapat diabaikan. Oke, syarat keseimbangan benda tegar. Yang pertama, benda tegar itu mengalami translasi dan rotasi. Maka resultan gaya ini untuk translasinya dan resultan momen gaya ini untuk rotasinya terhadap suatu titik sembarang itu harus sama dengan 0. Jadi, kalau untuk benda tegar itu ada dua. Resultan gaya dan resultan momen gaya itu harus sama dengan 0. Secara matematik, resultan gaya sama dengan 0 berarti sigma F sama dengan 0. Dan resultan momen gaya sama dengan 0 itu berarti sigma torsi sama dengan 0. Ya, untuk benda tegar itu ada dua. Kalau bendanya itu berada di sumbu F dan sumbu Y, ya tinggal sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Kalau torsi ya tetap sigma torsi sama dengan 0. Yang berikutnya, momen couple atau momen couple biasa lambangkan dengan M. Apa itu couple? Couple merupakan pasangan dua buah gaya yang sejajar dan sama besar, tetapi berlawanan arah. Sekali lagi, couple itu pasangan dua buah gaya yang sejajar dan sama besar, sama nilainya, sama tingginya, tetapi arahnya berlawanan. Kemudian momen couple itu bertanda positif, ini menunjukkan arah berarti ya, jika putarannya searah putaran jarum jam. Sekali lagi, arah momen couple itu positif kalau putarannya searah putaran jarum jam. Jadi kalau ke kanan dia berarti positif. Tapi sebaliknya bertanda negatif jika putarannya berlawanan dengan putaran jarum jam. Jadi kalau putarannya ke kiri berarti dia negatif. Berapa besarnya momen couple? Maka besarnya momen couple itu dapat dituliskan dengan M sama dengan F kali D. Jadi momen couple itu sama juga dengan
F itu gaya kapalnya dikalikan D. D itu jarak antar kapal. Ya, D itu jarak antar momen kapal. Ini contoh. Misalkan di sini pada batang A, D, jadi ada batang dari A sampai D, maksudnya ini bekerja 4 buah gaya sejajar. Masing-masing F1 sama dengan F3 sama dengan 8 Newton. Artinya F1 nilainya sama dengan nilai F3 yaitu 8 Newton. Dan F2 sama dengan F4 sama dengan 12 Newton. Berarti nilai F2 sama dengan nilai F4. Nilainya tuh 12 Newton. Seperti tampak pada gambar. Nanti gambarnya di bawah ya. Tentukan besar momen kapal pada batang A sampai D. Misalkan ini ada batangnya. Ada batang ini dibuat titik, misalkan di sini titik A, kemudian titik B, titik C, titik D. Bahasa bahwa batang AD itu berarti dari A ini sampai ke D, sampai ujung. Dari pangkal sampai ke ujung. Tapi kita kasih titik A, B, C, D misalkan ya. Kemudian di titik A, misalkan ini dikasih gaya. Gayanya F1. Di F1 itu ada di titik A. Kemudian di titik B dikasih gaya F2. F2-nya di titik B. Lihat arahnya. Panah itu menunjukkan arah. Berarti F1 arahnya ke atas, F2 juga arahnya ke atas. Di titik C dikasih gaya F3, arahnya ke bawah. Dan di titik D dikasih gaya juga F4, arahnya ke bawah. Lihat arahnya ini. Maka yang namanya kapal itu yang mana? Berarti yang namanya kapal itu yang panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Berarti di sini bisa dilihat bahwa yang kapal itu berarti F1 dengan F3, F2 dengan F4. Maka bagaimana besarnya? Bagaimana menghitungnya? Nah, kemudian itu bisa kita hitung kalau jaraknya tahu. Misalkan di sini jaraknya kita tentukan. F1 F1 dengan F2 itu 1 meter, berarti F2 dengan F3 1 meter, F3 dengan F4 1 meter. Ini jarak antar gaya itu 1 meter nih. Kebetulan sama. Maka untuk menghitung momen kapalnya itu di sini F1 dan F3 adalah kapal. F1 dan F3 adalah kapal. Kenapa? Karena besarnya sama tapi arahnya berlawanan, yang satu atas yang satu lagi bawah. Maka besarnya bagaimana? Maka besar di sini M1, Bapak anggap M1 itu berarti kapal untuk pertama gitu ya. Kapal 1 itu besarnya sama juga dengan F kali D. Gaya dikali dengan D. D itu jarak dari F1 ke F3. Karena ini kapal F1 F3-nya. Maka besarnya F, D-nya itu nih jarak AC, berarti dari A ke C. Karena F3 itu ada di C. Maka besarnya F-nya ambil salah satu. Boleh F1 kita ambil atau F3 kita ambil. Ini 8. F1, F3 itu 8. AC-nya itu 1 meter tambah 1 meter berarti 2 meter. Lihat arahnya, kalau diputar, F1-nya ke atas, F3-nya ke bawah, kalau diputar, dia itu searah jarum jam, maka dia positif nilainya. Maka M1 momen kapal untuk yang satu yang pertama itu besarnya 6. Kemudian, nah F2 dan F4 ini adalah kapal. Maka untuk menghitungnya M2 berarti sini adalah kapal yang kedua. Bagi M1-nya M2 sama dengan F kali D. D-nya berarti jarak dari F2 ke F4 atau jarak dari B ke D. Berarti B ke D. Maka besarnya M2 itu F-nya itu 12, B ke D-nya itulah 2 meter. Berarti 12 kali 2 sama dengan 24, satuannya Newton meter. Sehingga karena tadi kapalnya itu lebih dari 1, maka besar momen kapalnya itu dari A ke D itu berarti momen kapal total atau M total, atau bisa juga dengan sigma M, penjumlahan dari momen kapal. Ini sama dengan M1 tambah M2. Kenapa plus? Karena baik itu M1 dan M2 itu dua-duanya searah jarum jam. Ya, tinggal dijumlahkan saja. Maka sigma M-nya sama dengan 16 ditambah 24. Maka sigma M-nya sama dengan 40 Newton meter. Sekali lagi, besar momen kapal pada batang A sampai D, ini A sampai D itu adalah 40 Newton meter dan arahnya itu searah putaran jarum jam. Kenapa? Karena positif. Oke, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini kita selalu diberi kesehatan dan selalu untuk semangat belajar di rumah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.